Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Alphatech. Untuk power station kali ini pesanan datang dari Bapak Thomas, seorang member JVI Jakarta. Beliau memesan karena sebelumnya mendapatkan info dari rekannya yang juga member JVI yang sudah terlebih dahulu pesan ke saya ya untuk power station. Nah, kali ini power station yang dipesan adalah yang tipe standar, namun ada upgrade di bagian charger. Untuk fitur yang pertama ada fitur lampu LED, lalu ada fitur USB dan juga lighter. Di USB ini kita nyalakan. Di sini ada USB tipe lighter yang sekaligus berfungsi sebagai lighter output. Agak kenceng ya. Jadi jika kita lepas maka dia berfungsi sebagai lighter output dan saklarnya mengikuti saklar ini. Dan untuk chargernya ini menggunakan charger PD ya, dan Qualcomm USB tipe A dan tipe C. Jadi maksimal 20 watt dia bisa supply untuk fast chargingnya, dan ini cukup efektif ya. Saya sudah pakai dan bisa mengecas dengan baik untuk HP yang sudah support fast charging. Lalu yang paling utama di sini adalah fungsi AC out 220. Ada dua dengan saklar yang ada di tengah seperti ini. Inverter on, inverter fault ini menyala hijau, ini juga hijau, artinya keduanya normal ya, running. Jika inverter fault ini menyala merah, artinya ada ketidaknormalan di inverter, biasanya karena overload atau kelebihan beban, atau bisa juga disebabkan oleh short di sini oleh peralatan yang rusak sehingga inverternya protect. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Ini ada satu buah kabel ya, kabel power angka 8 untuk mengecas power station ini. Jadi casnya sudah built-in ada di dalam, dan upgrade chargernya ini 30 ampere. Biasanya standarnya saya pakai 20 ampere. Jadi dengan 30 ampere ini maka daya yang dihasilkan 400 watt yang bisa diserap oleh baterai ini, sehingga baterai sebesar ini baterai LiPo 4 100 Ah atau 1200 Wh itu akan penuh dicas dengan daya 400 kurang lebih 3 jam. Oke, seperti ini. Adapun komponennya, ini inverter. Ini maksimal beban 1000 watt continue ya, tapi saya sarankan di 800 watt saja agar awet. Lalu di sini ada satu buah MCB untuk MCB utama ya, yang memutus baterai dari seluruh sistem. Lalu di sini ada LED untuk proteksi baterai. Jika baterainya low, maka secara otomatis inverter ini akan off, sehingga baterai ini tidak terforsir sampai benar-benar terkuras habis. Ini untuk menjamin bahwa baterai ini dapat bertahan hingga 5 tahun bahkan lebih. Dan ini ada unit chargernya. Charger ini menyuplai ke baterai ya dengan arus 30 ampere. Lalu di sini ada fan untuk kipas, ada fuse untuk output dari inverter. Sedangkan fuse yang di sini adalah fuse untuk output dari lighter. Saya pasang 15 ampere atau kurang lebih ya 200 watt yang bisa dihandle oleh lighter ini. Sedangkan untuk AC 220 ini fuse-nya 5 ampere atau 1300 watt. Dan di sini ada ventilasi
masuk udara dingin atau udara segar akan dihisap ke sebelah sini. Begitu pula di sini inverter ini akan dihisap udara dingin, dan udara panas dari inverter ini akan dikeluarkan melalui kipas yang ada di sini. Kita langsung coba saja ya untuk fungsinya. Kita langsung ke pengetesan saja. Oke, yang pertama kita langsung tes fitur chargernya ya, baik port untuk USB tipe A dan tipe C. Sini saya punya USB tipe C, lalu ada juga USB tipe A. Kita on kan, kita akan coba yang tipe C. Pengisian daya cepat ya. Kita coba yang kedua. Pengisian daya cepat juga berjalan. Sekarang untuk fitur lighter. Di sini sudah ada pompa. Pompa ini real powernya 60 watt ya kurang lebih. Kita akan coba dengan lighter. Kita nyalakan. 4 ampere 57 watt. Oh ya, yang charging HP tadi belum ya. Jadi HP ini ya konsumsinya sekitar 12 watt. Kita nyalakan dulu. Nah, ada LED-nya ya, menyala biru berarti ini nyala. Sini tampak 11, ya naik turun ya 11 watt. Jadi kalau HP-nya konsumsinya 30 watt fast chargingnya misalnya, maka USB charger ini akan menyuplai maksimal di 20 watt sesuai dengan spek USB chargernya. Kalau mau di-upgrade bisa beli yang 100 watt atau di atasnya itu ada. Cuman bawaan yang saya berikan ini 20 watt, ini cukup cepat ya untuk mengisi. Lalu kita coba fitur lampu, tadi sudah ya lampu. Ini lampu cukup berguna saat kita darurat. Mau mendirikan tenda, namun sudah gelap, sebelum kita menyalakan lampu-lampu, kita bisa menyalakan power station ini melalui lampu darurat atau lampu emergency. Baru kemudian kita bisa mempersiapkan lampu yang lebih besar wattnya dengan menggunakan colokan ini. Untuk daya standby lampu ini sekitar 2 watt ya, 2 watt DC. Di masing-masing lampu itu sekitar 1 watt. Lalu untuk inverter standby-nya di 5 sekitar itu ya, kurang dari 10 watt untuk daya standby-nya. Kita akan coba dengan beban bor. Di inverter ini sudah pure sine wave, sehingga untuk alat-alat seperti kipas angin atau gerinda bor atau pompa air aman ya, karena sudah pure sine wave. Jadi sama seperti tegangan PLN dengan frekuensi 50 Hz. Kita coba bornya ya. Kita cek
dayanya. STNB 6 watt ya. Jadi bor ini saat running tanpa beban itu 200 watt lebih. Kita lihat beban kejutnya 360 ya. Tes lagi 300. Jadi daya kejutnya 300 lebih ya. Ini tanpa beban. Kalau dengan beban mestinya bisa lebih besar. Sekarang kita coba dengan beban yang lebih besar. Saya bisa menggunakan air fryer. Jadi ini adalah air fryernya. Air fryer ini daya real AC-nya sekitar 800 watt ya. Untuk yang di wattmeter ini daya DC dari baterai sebelum ke inverter itu biasanya lebih besar dari daya yang di sini. Kita akan coba. Saya akan coba set 5 menit ya, karena sedang tidak masak apa-apa. Nah, di sini 950 ya, wattnya. Dan sebelum-sebelumnya saya pernah tes untuk manggang daging, manggang ayam, bisa ya. Biasanya saya set 10 menit itu paling lama sudah matang. Kalau kelamaan biasanya gosong. Di daya pemakaian real yang diambil dari baterai sebesar ini ya, 962 watt atau arusnya 75 ampere. Dan wattmeter ini dapat juga digunakan untuk memantau selain daya atau power beban dan power charging, juga arus beban ataupun arus charging. Samping itu juga bisa untuk mengecek voltase baterai, lalu ini energi pemakaian ataupun energi saat pengecasan. Begitu pula dengan AH. Sini ada running time, ini eksternal dan internal resistansi. Jarang kita pakai untuk mengamati baterai ya. Eksternal resistansi ini akan muncul ketika baterai sedang ada beban. Dan untuk menggunakan wattmeter ini secara akurat biasanya dinolkan dulu. Jadi misal kita habis cas penuh, setelah itu kita reset ini WH-nya dan AH-nya, supaya nanti saat pemakaian kita bisa tahu akurat energi yang tersimpan di baterai, bukan berdasarkan voltase. Karena baterai Levo 4 itu karakter voltasenya landai ya, jadi dia akan cenderung stabil. Ketika penuh baru dia akan naik dengan cepat, atau ketika dia mau habis dia akan turun dengan cepat. Tapi untuk kapasitas dari 20 ke 80% itu voltasenya cenderung stabil, jadi kita lebih akurat menggunakan watt hour atau AH. Sebagai contoh misal ini air fryer saya matikan dulu, inverter off. Jadi ini kan kita cas sampai penuhnya saya setting di 14,0 volt, itu sudah penuh. Nah, ketika sudah 14 volt, ketika dicas ya 14 volt, lepas dari charger, ini langsung kita reset WH dan AH-nya. Caranya begini, tekan lama 1 2, kita pencet 3 detik. Nah, sudah 0. Kita juga reset AH-nya dengan cara yang sama, tekan 3 detik. Lalu kita tekan. Nah, di sini berkedip, kita pencet 3 detik. Oke, sudah 0. Nah, jadi kita asumsikan baterai ini full ya, full cas habis kita isi.
kita nolkan seperti ini. Nah, baru kita akan menggunakan beban. Ini belum di on kan, jadi pastikan beban belum tersambung ke inverter sebelum di on kan inverternya. Kita baru tancap. Nah, kenapa beban tidak kita hubungkan terlebih dahulu? Ini untuk memberikan waktu inverter benar-benar siap menerima beban. Oke, nah ini posisi ini bor ya, ini yang air fryer. Ini air fryernya masih cut off ya, jadi dia hanya menghangatkan. Nanti pada saat memanaskan dia akan mendekati 1000 watt. Saya skip dulu. Nah seperti ini ya, jadi pada saat ada beban dan besar, WH ini akan berjalan. Beban kecil pun dia akan berjalan tapi lambat. Coba perhatikan MA nya, dia akan naik terus. Nah cara menghitung kapasitas baterai ketika dia sudah full setelah kita nolkan adalah selama pemakaian beban, WH ini dia akan menghitung naik terus bertambah. Nah, katakanlah misalnya di sini tertera 600 WH, maka di sini akan tertera 50 Ah ya. Ya, 50 Ah, di sini 600 WH. Nah, ini sudah dapat 1 Ah. Artinya kalau baterai ini fullnya kan di 1200 WH, maka kalau 600 WH bisa baterai kapasitas energinya masih 50%. Ya, sama pula begitu juga dengan AH, ini akan dia menghitung naik terus. Nah, ini cut off lagi. Jadi seiring pemakaian nilai AH ini dia akan naik terus. Nah, misalnya di sini tercantum 30 Ah, artinya baterai tersisa itu masih 70% atau 70 Ah. Jadi kita menghitungnya adalah selisih dari kapasitas total spek pada baterai. Baterai ini kan 100 Ah ya. Jadi terbacanya ketika dipakai untuk beban misalnya 50 Ah atau 40 Ah misalnya, maka sisanya yang masih tersisa di baterai ada 60 Ah. Jadi kita hitung selisihnya. Lalu terkait dengan perawatan, ada pertanyaan bagaimana perawatannya, karena ini sudah menggunakan baterai LiPo 4, lithium LiPo 4. Jadi ya, kalau perawatan baterai sih hampir tidak ada, beda dengan aki yang harus dicas secara berkala. Misalnya 1 minggu sekali, kalau tidak maka baterai kan akan cepat soak karena voltasenya turun. Kalau ini tidak, ini kalau kita full cas sampai penuh, kita diamkan ya dia tetap full meskipun berbulan-bulan. Jadi enaknya LiPo 4 seperti itu. Kemudian jika tidak dipakai dalam waktu lama, maka MCB yang utama yang di sini yang besar tadi itu di off kan, misalnya nggak dipakai dalam waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ya, MCB itu di off kan, tujuannya agar LVD yang ada display di dalamnya ini itu off, karena itu memakan arus meskipun kecil tapi tetap memakan arus sekian watt ya, kurang lebih 5 watt karena ada relay di dalamnya. Nah, LVD itu kalau kita standby kan meskipun ini tidak ada beban, itu akan tetap memakan energi dari baterai. Tapi kalau cuma sehari 2 hari ya nggak masalah, nggak akan terasa penurunannya. Kemudian untuk pengecasan, bagaimana caranya saat dicas? Saya akan praktekkan ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah port charging. AC input, ada indikator LED, dan kita menggunakan soket angka 8 yang mudah didapatkan di toko-toko ya. Sama dengan untuk kabel power printer ini ataupun kamera. Jadi kalau kabel ini putus dalamnya atau rusak, mudah digantinya. Saya akan colok di sini. Ini kabelnya pendek ya, nggak bisa ditarik. Kita coba. Nah,
indikator akan menyala. Itu tandanya mendapatkan suplai dari PLN dan sedang mengisi baterai. Apakah kalau penuh dia padam? Tidak, karena ini sebagai indikator bahwa chargernya ini bisa standby ataupun mengisi. Kemudian di sini karena Bapak Thomas ini request yang 30 ampere ya. Ini saya setting di 30 ampere. Realnya 29,5 ampere dengan daya 399 watt atau 400 watt. Nah, berapa lama penuhnya jika baterai ini kondisi kosong? Menghitungnya begini. Baterai ini kapasitasnya adalah 1200 Wh. Maka 1200 kita bagi daya chargernya 400. 1200 dibagi 400 3, maka dia akan penuh dalam waktu 3 jam. Nah, kalau di sini menunjukkan 300 sampai 400 watt, itu artinya baterai masih dalam pengisian. Nah, sama ya, ini dia akan naik terus. Makanya kalau mau menghitung akurat sebelum dicas dinolkan, atau sebelum dipakai juga dinolkan. Dari penuh mau dipakai itu dinolkan. Kalau mau mengecas, kalau mau menghitung kapasitasnya sebelum dicas ketika baterai ini 0, ini juga dinolkan. Nanti selama mengecas WH ini akan dan A ini akan naik, akan menghitung sebagai tanda bahwa energi itu masuk. Nah, seperti itu. Bagaimana tandanya jika penuh? Apakah kipas yang di belakang sini akan mati? Tidak. Kipas ini akan on selama charger itu terhubung ke listrik. Begitu pula lampu indikator yang di sebelah sini ya, itu akan on, itu menandakan chargernya running. Namun kalau baterai ini penuh, misal ini sudah mencapai 14 volt ya, maka daya di sini akan mendekati 0 atau di bawah 10 watt. Itu tandanya arus atau daya charger sudah tidak masuk ke baterai, atau chargernya dalam posisi sudah standby, karena charger membaca baterai sudah penuh. Nah, begitu. Jika masih ada daya di atas 10 watt, itu artinya baterai ini masih belum kenyang, masih mampu menerima energi listrik dari PLN. Nah, seperti itu. Jadi tandanya kalau sudah penuh, dia ada di kisaran 10 watt. Jadi daya charger itu tidak lagi menyuplai baterai alias standby. Nah, ini adalah daya real yang masuk ke baterai 400 watt. Kita cek yang disedot dari PLN ya. Biasanya selisih 50. Di sini 481 watt dari PLN-nya masuk ke baterai, diubah dari DC 400 watt. Jadi yang 81 anggaplah sebagai loss. Karena apa? Semua peralatan listrik itu ada lossnya. Jadi dia berubah jadi panas akibat konversi energi, dan itu wajar ya. Itu penjelasannya Pak Thomas dari CVI Jakarta. Semoga nanti berguna ya untuk berkegiatan outdoor ataupun camping. Jika ada apa-apa silahkan dikonsultasikan kembali. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Kita akan mulai packing dan kirimkan, karena tanggal 4 itu akan dipakai di event CVI Jakarta, begitu menurut Pak Thomas. Maka saya diminta untuk menyelesaikan sebelum 4 Agustus ya. Jadi sekarang tanggal 24 ya. Jadi masih ada waktu untuk dikirim ke Jakarta. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.